Hai rekan-rekan dan sobat marketer semua, kembali lagi berjumpa di sesi 10 Minutes Industry Update Marketeers TV. Perkenalkan, saya Ferdi Setiawan, Industry Head of Healthcare, Pharmaceutical, dan juga Communication dari Marketplace Inc. Dalam 10 menit ke depan, saya akan menyampaikan 5 update industri terkini dalam 1 minggu terakhir. Kita masuk ke update pertama yang datang dari sektor media dan juga telekomunikasi di Indonesia. Emiten radio milik Bapak Erick Thohir jalin kerjasama dengan Telkomsel. Aplikasi audio streaming milik PT Mahaka Radio Integra Tbk yang dimiliki oleh Bapak Erick Thohir, yakni Noise, akhirnya mengumumkan kemitraan istimewa dengan Telkomsel untuk menyuarakan kampanye Bebaskan Suaramu bersama Telkomsel. Melalui kemitraan tersebut, pengguna Telkomsel dapat bebas mengakses konten Noise secara eksklusif dan juga original tanpa menggunakan kuota. Presiden Direktur Noise, Bapak Adrian Syarkawi, menyampaikan kerjasama ini dilakukan hingga periode waktu 31 Oktober 2021. Namun, tidak menutup kemungkinan ke depan akan dilakukan kerjasama lainnya dengan Telkomsel. Vice President Digital Lifestyle Telkomsel, Bapak Nirwan Lesmana menambahkan, sejak pembaruan identitas baru pada Juni 2021 lalu, Telkomsel memang terus berkomitmen untuk menghadirkan inovasi, pemanfaatan teknologi digital terkini secara efektif melalui kolaborasi lintas sektor yang diharapkan dapat memajukan ekosistem digital Indonesia yang inklusif dan juga berkelanjutan seperti yang sekarang sedang dilakukan bersama Noise. Sebagai catatan sendiri, Noise sendiri sudah memiliki lebih dari 100 judul, lebih dari 2.600 episode, konten eksklusif dan juga original, dan juga dari sisi pendengar, telah mencapai angka 770.000 jumlah pendengar, dengan rata-rata pendengar menghabiskan waktu lebih dari 1 jam tiap harinya. Kita masuk ke update kedua yang masih datang dari sektor telekomunikasi di Indonesia. Smartfren daftarkan uji laik operasi ataupun ULO dan selangkah lagi untuk melakukan komersialisasi 5G. Smartfren ikut tancap gas setelah menyusul Telkomsel dan juga Indosat Ooredoo untuk menggelar layanan 5G secara komersial di Indonesia. Saat ini, dokumen sebagai syarat pengajuan uji laik operasi 5G ke Kementerian Komunikasi dan Informatika Indonesia tengah disiapkan oleh perusahaan. Sebelumnya, Smartfren juga telah menguji internet 5G-nya dengan menggunakan frekuensi 26-28 GHz, dan hasilnya cukup baik, di mana kecepatan internet download-nya mencapai 1,75 Gbps. Dan pada saat itu, Presiden Direktur Smartfren, Bapak Mirza Faiz, mengungkapkan berbagai sektor industri yang menjadi pelaku sangat menantikan kehadiran jaringan 5G, mulai dari manufacturer, medis atau kesehatan, transportasi, hingga agrobisnis. Dan sampai saat ini, baru ada 2 operator seluler yang sudah menggelar layanan 5G secara komersial, yakni Telkomsel dan Indosat Ooredoo. Oleh karena itu, sangat terbuka untuk operator lain seperti Smartfren untuk juga bisa masuk ke layanan 5G untuk bisa berkompetisi, memberikan layanan terbaik bagi konsumen di Indonesia. Dan sebagai catatan juga, kedua perusahaan tersebut, Telkomsel dan Indosat Ooredoo, telah mengantungi restu dari Kementerian Kominfo berupa surat keterangan laik operasi sebagai syarat wajib sebelum menjual 5G kepada pelanggan. Untuk itu, Smartfren sebelum mereka ingin masuk, mereka persiapkan dokumen ini tersebut supaya mereka bisa mempercepat nanti implementasi dari teknologi 5G untuk bisa dikomersialisasikan ke konsumen Indonesia. Kita masuk ke update ketiga yang masih datang dari sektor telekomunikasi di Indonesia.
Jelang IPO, Telkom suntikan 798 menara ke Mitratel. PT Telkom Indonesia Persero Tbk melakukan penyertaan modal berupa aset atau in-brand sebanyak 798 menara telekomunikasi kepada PT Daya Mitra Telekomunikasi atau yang lebih dikenal sebagai Mitratel. Setelah transaksi pengalihan aset sebanyak 798 menara tersebut, Mitratel akan memiliki lebih dari 24.000 menara telekomunikasi. Direktur Strategic Portfolio Telkom, Bapak Budi Setiawan Wijaya menyampaikan, pengalihan aset menara telekomunikasi itu merupakan bagian dari penataan portfolio dari grup Telkom, sekaligus juga menandakan komitmen dari induk usaha untuk menjadikan Mitratel sebagai kendaraan bisnis sekaligus pemain yang kuat dan menguasai industri menara telekomunikasi di Indonesia. Menurut Pak Budi, bisnis menara telekomunikasi memang merupakan industri yang sangat prospektif di tengah potensi pengembangan ekonomi digital serta masuknya teknologi generasi kelima. Sebelumnya, Kementerian Badan Usaha Milik Negara telah mengumumkan bahwa akan menggelar penawaran umum perdana atau Initial Public Offering atau IPO anak perusahaan BUMN yang salah satunya adalah Mitratel ini sendiri. Dan Mitratel berusaha mengumpulkan dana mencapai 1 miliar US dollar dalam IPO tersebut yang akan direncanakan dalam waktu dekat ini. Dan sebagai catatan, Mitratel juga telah menguasai bisnis penyewaan menara telekomunikasi dengan memiliki 24.000 unit menara nantinya setelah penggabungan menara dari Telkom ini, dan pesaing terdekatnya adalah PT Sarana Menara Tbk atau TOWR yang memiliki 21.373 menara telekomunikasi. Dalam sebuah riset analis JP Morgan mengatakan bahwa nilai enterprise value atau valuasi dari Mitratel ini mencapai 2,3 miliar sampai 3,9 miliar US dollar atau apabila kita kurskan ke rupiah mencapai 33 sampai 57 triliun rupiah. Kita masuk ke update keempat yang datang dari sektor healthcare di Indonesia. Cetak kinerja menteri, laba RS Hermina semester 1 melonjak 440%. Dan pengelola rumah sakit Hermina, PT Medika Loka Hermina Tbk atau HIL, mencatatkan pertumbuhan laba fantastis pada paruh pertama tahun ini. Laba HIL tercatat melonjak hingga 440% menjadi 535,92 miliar rupiah dari periode yang sama tahun sebelumnya yang hanya mencapai angka sebesar 99,21 miliar rupiah. Meningkatnya laba bersih perusahaan salah satunya dikarenakan karena peningkatan laba bersih perusahaan yang tumbuh sebesar 78,86% menjadi 3,1 triliun rupiah di periode pertama 2021. Apabila kita telisik lebih lanjut, peningkatan pendapatan tersebut diperoleh dari pendapatan lawat inap yang bertambah hampir 100% year-on-year menjadi 2,22 triliun rupiah akibat kenaikan kasus COVID-19 di Indonesia. Pendapatan dari sektor lawat jalan naik cukup baik sebesar 40% secara year-on-year menjadi 856 miliar rupiah di semester 1 2021. Selain itu, dari sisi aset perusahaan juga mencatatkan kenaikan yang cukup baik, yakni bertumbuh sebesar 12,87% menjadi 7,17 triliun dari posisi akhir tahun yang hanya sebesar 6,35 triliun rupiah. Kita masuk ke update terakhir yang datang dari sektor farmasi di Indonesia. Kalbe Farma targetkan penjualan ekspor tahun ini sentuh angka 1 triliun rupiah. Emiten farmasi PT Kalbe Farma Tbk menargetkan penjualan ekspor di tahun ini
bisa mencapai 1 triliun rupiah. Hal ini didorong dari kinerja di kuartal 2 2021 yang mencatatkan pertumbuhan yang positif. Presiden Direktur PT Kalbe Farma Tbk, Bapak Fijotius mengungkapkan, penjualan yang positif itu terutama banyak dipengaruhi oleh kenaikan penjualan domestik serta juga dari penjualan ekspor. Penjualan ekspor sendiri terutama didukung oleh penambahan pabrik baru ditargetkan beroperasi pada kuartal keempat 2021. Beberapa negara yang menjadi tujuan ekspor Kalbe Farma diantaranya adalah negara-negara ASEAN, Sri Lanka, Nigeria, dan juga Afrika Selatan. Dan produk-produk yang diekspor antaranya adalah produk-produk obat bebas, nutrisi susu, dan juga obat-obat resep. Apabila kita lihat realisasi kinerja perusahaan di semester 1 2021, Kalbe Farma cukup mencatatkan hasil yang baik, di mana laba bersih pemilik entitas induk tumbuh sebesar 7,9%, mencapai angka 1,49 triliun hingga Juni 2021. Hal ini didorong oleh pertumbuhan penjualan yang disupport dari penjualan melalui aplikasi IMOS atau B2B platform perusahaan, aplikasi Klik Dokter, dan juga apotek online mitra sana serta produk kesehatan lainnya. Ke depan, Kalbe Farma juga berupaya untuk fokus mengembangkan produk digital kesehatan perusahaan untuk dapat lebih banyak menjangkau konsumen dengan target pertumbuhan jumlah konsumen di aplikasi digital perusahaan mencapai lebih dari 100%. Demikian 5 update industri dari healthcare, pharmaceutical, dan juga communication plus dalam 1 minggu terakhir ini. Jangan lupa subscribe, like, dan juga komen channel Marketers TV agar tidak ketinggalan berita terbaru terkait marketing dan juga bisnis di Indonesia. Saya Ferry Setiawan beserta seluruh kru yang bertugas, kami menerapkan protokol kesehatan kami bersama-sama undur diri. Stay safe, stay healthy, dan juga stay positif ya, teman-teman. Salam.